Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zani Rahmawati dengan NPM 101222029 dari kelas C2 Manajemen, mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Ma'rifatul Insan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di dalam Ma'rifatul Insan terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Yang kedua, Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Yang ketiga yaitu Takotul Insan atau potensi manusia. Yang terakhir, Nafsul Insan atau jiwa manusia. Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pertama yaitu Ta'rif al-Insan. Ta'rif al-Insan. Definisi manusia adalah unsur, ruh, dan tanah, disitulah terciptanya manusia. Dan manusia dibekali beberapa potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hati, akal, dan jasad. Manusia juga dibekali amanah yang pertama, ibadah kepada Allah, dan khilafah. Manusia berasal dari kata manu, sang sekerta, dan mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Allah menjelaskan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7-9, yang artinya, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkannya ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali bagimu yang bersyukur. Unsur dalam manusia. 1. Hati. H.R. Bukhari dan Muslim berkata, "Ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik juga seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak juga seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati." Sementara secara hakikiah, hati adalah sebuah organ yang bersifat syir atau tidak terwujud. Hati yang dimaksud bukan hati fisik, ia abstrak, termasuk unsur rohani yang merasa haru, bahagia, suka, duka, pedih, dan emosi atau lainnya. Di dalam qoib terletak alzamu, yaitu tekad, keputusan, niat, dan rencana yang bersumber keyakinan. Qoib bukan hati, karena qoib dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dalam hati manusia dapat bebas memilih, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya, yaitu jalan yang lurus, taat kepada Allah, atau belok, ingkar kepada Allah. Yang kedua, akal.
Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagai bagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tafakur, kerja akal, dalam bab zikir yang merupakan kerja hati. Allah berfirman bahwa pemahaman merupakan pekerjaan hati. Yang ketiga, jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khalifah. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana manusia menunaikan amanah itu. Materi kedua, yaitu hakikatul insan. Dalam KBBI, hakikat memiliki dua arti, antara lain intisari atau dasar. Yang kedua, kenyataan yang sebenarnya. Makhluk. Makhluk adalah suatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. 1. Alal fitrah, berada di atas fitrah, adalah sifat asal kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Ia diciptakan al-fitrah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. 2. Lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam, tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik. 3. Bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, atau berat. Lalu dipikulnya amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. 4. Fakir. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk yang lain di antaranya. Dengan ditiupkan ruh, Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhi, telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Dia berfirman dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9, yang artinya, kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkannya ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 17, yang artinya, dan sungguh
kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Ditunjukkannya alam kepadanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musakkarun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 12, yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. C. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukhalafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Ta'riful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. A. Ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. B. Khilafah. Di antara tugas Khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini berdasarkan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. D. Beban memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Tagabun ayat 2, yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. E. Balasan pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang akan ia lakukan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Berakibat syurga. Manusia adalah makhluk yang maziyun, atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah, syurga, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 19, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 24, yang artinya, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu,
maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Materi 3. Takatul Insan. 1. Potensi manusia. Potensi manusia menurut KBBI mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Manusia diberikan 3 potensi oleh Allah. Yang pertama, potensi pendengaran, yaitu untuk mengenali suara. Menurut pandangan perspektif Islam, ialah mendengarkan ajaran agama Allah yang disampaikan oleh Rasul Allah. 2. Potensi penglihatan, untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satu dara indera. 3. Potensi hati. Menurut sains, hati adalah sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan. 2. Al-Mas'uliyah, tanggung jawab. Kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak harus bersalah dari hati dan kemampuan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Al-amanah, sikap amanah, suatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Berkenan dengan al-khilafah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan manusia. Manusia bukan pemilik yang hakiki. Manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut. Dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hianat. Bagi manusia yang memilih sikap al-hianat, Allah akan mengazab dan menghinakannya. Perumpamaan hinanya adalah kal an'am, bagaikan binatang ternak, kal kalbi, bagaikan anjing, kal kirdi, seperti monyet, kal khinzir, seperti babi, kal hasabi, seperti kayu, kal hizarah, seperti batu, kal himar, seperti keledai, dan kal ankabut, seperti laba-laba. Materi 4. Nafsul insan. Jiwa atau ziva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah atau imaterial dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan ruh, akal, atau awak diri. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nafs adalah, dalam pandangan Islam, adalah diri manusia itu sendiri, nyawa, ruh, yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu 1. Jiwa atau suatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh, sebagaimana tampak dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45, yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasanya jiwa membalas dengan jiwa. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Nafs dalam artian ini tampak dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 93, yang artinya para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan.
3. Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini tampak dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 30 yang artinya, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu membunuh hanyalah, maka jadilah ia seseorang di antara orang-orang yang merugi. 4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Tampak dalam Quran surat Al-Zumar ayat 42 yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nafs dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa, ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan demi jiwa serta penyempurnanya, yakni penciptanya yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan. Artinya dia menjelaskan kepadanya seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kemuliaan seseorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia berbagai menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi. Juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini memuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Dia juga akan selalu berbuat amal saleh, kebajikan kepada sesama makhluk. 2. Jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi arayu, rasio, sedangkan arayu seringkali pijakannya adalah zan, sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. 3. Jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pelihara atasnya? Sekian materi tentang Ma'rifatul Insan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.